Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan Pak Febri, saya akan menyampaikan perkembangan dari pengusutan masalah IKTP. Untuk jelasnya mungkin saya baca aja yang sudah disiapkan. 1. Setelah mencermati fakta persidangan terhadap 2 terdakwa, Saudara Irman dan Saudara Sugiarto, dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. 2. KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara sekurang-kurangnya 2,3 triliun rupiah dari nilai paket pengadaan sekitar 5,9 triliun dalam paket pengadaan penerapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. 3. Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam proyek KTP elektronik. SN melalui nomor 4, Saudara SN melalui AA diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP elektronik. 5. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, korupsi IKTP ini diduga sudah direncanakan sejak proses perencanaan yang terjadi dalam 2 tahap, penganggaran dan proses pengadaan barang jasa dan jasa. 6. Terhadap Saudara SN disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 7. Sebagaimana telah disampaikan ke publik sebelumnya, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri telah melalui proses persidangan. Kemudian B. Saudara Sugiarto, Pejabat Pembuat Komitmen Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri juga telah melalui proses persidangan. C. Saudara AA sedang dalam proses penyidikan. 8. Selain itu KPK saat ini sedang menyidik 2 perkara lainnya yang terkait dengan KTP elektronik, yaitu A. Tersangka MSH, anggota DPR RI dalam kasus dugaan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar, saat ini sedang diproses di persidangan. Dakwaan dilakukan tanggal 13 Juli tahun 2017. B. Tersangka MN, anggota DPR RI dalam kasus dugaan tindak pidana sengaja mencegah sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi KTP elektronik. Dan nomor 9, indikasi kerugian keuangan negara dalam kasus ini yang telah dihitung oleh BPKP adalah sebesar 2,3 triliun yang disebabkan karena pembayaran lebih mahal dibandingkan harga yang wajar atau harga real
dari barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek dengan uraian sebagai berikut. A. Total pembayaran kepada konsorsium PNRI sudah dilakukan sekitar 4,9 triliun untuk tanggal dari 21 Oktober 2019 sampai 30 Desember 2013. Desember 21 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2013, saya ulangi. Kemudian harga wajar atau real pelaksana proyek penerapan KTP berbasis NIK tersebut diperkirakan sejumlah 2,6 triliun. Poin 10, perlu saya sampaikan kembali, KPK akan terus bekerja keras dalam menangani kasus-kasus korupsi. Perkembangan penanganan perkara KTP elektronik akan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada seluruh rakyat Indonesia yang berkomitmen bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Poin 11 yang terakhir, sekali lagi KPK berharap publik mengawal kerja KPK, termasuk penanganan perkara KTP elektronik ini. Karena kami sadar masyarakat adalah pemilik KPK yang sesungguhnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus. Kita sesi tanya jawab ya. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan terkait dengan kasus ini nanti akan dijawab lebih lanjut. 1, 2, 3. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Oke, 3 orang. Silakan Sabir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada KPK sudah menetapkan tersangka saudara SN atau Setia Novanto. Karena selama ini yang ditunggu publik salah satunya adalah yang bersangkutan. Pertanyaan saya begini Pak Agus, di fakta persidangan itu memang ada memo atau catatan pembagian uang yang sudah disita KPK dan ditunjukkan pada saat kesaksian Khairuman Harahap. Pada saat itu ada bagan yang disebutkan bahwa salah satu otak intelektual dari proyek iktp adalah Setia Novanto. Itu sampai di situ, yang kemudian di bagan tersebut yang juga disita KPK dan ditunjukkan di persidangan disebutkan Setia Novanto juga turut menikmati aliran uang. Tapi itu kemudian kontradiksi dengan beberapa kesaksian para saksi bahwa sejauh yang saya ikuti itu persidangan tidak ada yang menyebutkan bahwa ada yang mengantarkan uang untuk Setia Novanto. Kalau mengatur seperti disangkakan KPK, iya itu faktanya real dan jelas. Dan Setia Novanto kemudian membantah bahwa yang bersangkutan menerima uang. Nah, konstruksi pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 itu adalah diri sendiri, orang lain, korporasi. Pertanyaan saya sederhana. Kalau memang ini menguntungkan orang lain dan korporasi, apakah KPK yakin bahwa Setia Novanto juga memperkaya diri sendiri? Fakta dan buktinya apa? Karena di persidangan tidak nampak sekali uang itu sampai ke tangan Setia Novanto. Kalau ke yang lain, iya. Itu yang pertama soal Setia Novanto. Yang kedua, ini soal bantahan yang selalu disampaikan Setia Novanto. Setia Novanto selalu menggunakan kesaksian Andi Narogong dan Johannes Lim kalau saya tidak salah yang bersaksi dari Singapura waktu itu, bahwa keduanya tidak saling kenal mengenal, tidak ada yang arahan dari Setia Novanto. KPK menggunakan kesaksian siapa dan keterangan siapa dan bukti apa untuk memastikan bahwa Setia Novanto itu benar-benar mengarahkan. Apakah dia Anggreni saja atau Irman saja, Sugiharto saja, atau misalnya Winata Wira Utama yang direktur. Itu 2 pertanyaan. Yang ketiga dari saya adalah pansus sedang berjalan. Saya yakin tidak ada kaitan dengan pansus sebenarnya KPK menetapkan yang bersangkutan. Tetapi bagaimana KPK menyikapi soal makin besarnya upaya penyerangan pansus terhadap KPK pasca penetapan Setia Novanto sebagai tersangka. Apakah KPK memang sudah siap atau tidak? Ini kaitan dengan kasus hukumnya ya Pak. Tapi di luar itu ada 2 pertanyaan lain.
Saya ingin bertanya begini, informasi yang saya terima ini cukup valid sebenarnya. Setia Novanto sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu melakukan manuver secara politik dan secara hukum. Manuver secara politik adalah mengucurkan uang ke anggota pansus dan beberapa fraksi untuk berusaha menyerang KPK ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Manuver yang kedua terkait dengan bidang hukum. Setia Novanto dan kroni-kroninya diduga atau diindikasikan melakukan intervensi kepada pihak Mahkamah Agung hingga ke PN Jakarta Selatan. Tujuannya adalah untuk supaya yang bersangkutan bisa lolos kalau naik ke pra-peradilan. Jadi pertanyaan saya ada 5 Pak Agus dan Pak ini. Yang bidang politik dan bidang hukum tolong dijawab. Karena ini sensitif dan saya ingin mengkonfirmasi. Karena informasi sudah saya dapat sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Bahkan Mahkamah Agung sudah menunjuk salah satu hakim yang selevel atau setara dengan Hakim Sarfin, mohon maaf saya sebutkan namanya, itu agar Setia Novanto dimenangkan dalam pra-peradilan. Nah, saya ingin menanyakan, apakah 2 informasi manuver politik dan hukum tadi juga diterima oleh KPK? Kalau diterima oleh KPK, atau misalnya ada tim surveillance yang menemukan, apakah KPK siap mengantisipasi perlawanan politik dan perlawanan hukum di tingkatan pra-peradilan hingga Mahkamah Agung? Terima kasih. Oke, terima kasih Sabir, silakan. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya menyambung pertanyaan Bang Sabir. Saat ini KPK kita ketahui sedang berhadapan juga dengan pansus angket. Nah, ketika menetapkan tersangka, akan ada potensi nantinya KPK dianggap melawan pansus. Nah, apa langkah KPK untuk menghadapi potensi itu? Terima kasih. Silakan Deska. Ya, pertanyaan pertama adalah mengapa pengumuman penetapan SN ini sangat lama? Maksudnya adalah sudah berjalan 3 bulan persidangan 2 terdakwa awal, baru akhirnya KPK mengumumkan penetapan TSK ini. Apakah memang KPK membutuhkan dukungan vonis hakim terhadap 2 terdakwa sebelumnya, atau kenapa? Jadi kenapa pengumuman TSK SN ini lama seperti itu? Dan yang kedua, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya, dalam sidang-sidang 2 terdakwa ada orang-orang yang akhirnya menarik BAP mereka terkait dengan peran SN yang sudah disampaikan dalam dakwaan JPU. Bagaimana akhirnya KPK dapat firm dan yakin bahwa memang ada peran-peran SN di sini ketika ada penarikan BAP yang disampaikan di pengadilan terkait peran SN. Oke, terima kasih. Ada 3 orang, ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Agus untuk menjawab lebih lanjut. Terkait dengan pertanyaan Saudara Sabir, banyak yang terkait dengan materi pemeriksaan, dan materi ini mungkin sebaiknya memang tidak disampaikan di sini. Nanti kita akan gelar di pengadilan. Jadi supaya kemudian nanti pengadilannya berjalan dengan kita akan membuka semua masalahnya atau bukti-buktinya di pengadilan. Jadi dan ini sama sekali tidak terkait dengan pansus yang sekarang bekerja. Dari sisi itu kami kalau dengan pansus, sebagaimana saya ungkapkan berkali-kali di banyak kesempatan, satu-satunya cara KPK yang mempercepat kerjanya, meningkatkan performanya, supaya kemudian menunjukkan pada masyarakat bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu. Nah, mengenai pertanyaan yang terkait dengan, walaupun ini enggak terkait hukum, apakah yang bersangkutan intervensi atau yang bersangkutan juga mempengaruhi proses di pengadilan, kami tidak akan berkomentar terhadap itu, ya. Apakah kami mempunyai data, mempunyai informasi, ya itu biar kami nanti yang
mengatur langkah-langkah dan strateginya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan yang kedua juga masih terkait dengan pansus. Pasti kami membawa yang bersangkutan ke proses penyidikan ini bukan sesuatu yang serampangan. Pasti kita mempunyai dua alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, ya nanti proses berikutnya Anda ikuti aja di dalam proses di pengadilan. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan ada yang menarik BAP, kemudian yaitu nanti kita sekali lagi adu bukti di pengadilan, karena dari sisi seperti yang proses terjadi kan sampai ada yang kita tersangkakan karena kesaksian palsu, kemudian nanti dalam persidangannya pasti kita juga akan membuka rekaman apabila diminta oleh pengadilan. Jadi semuanya nanti proses berikutnya kita serahkan pada proses pengadilan dan KPK akan membawa alat-alat bukti yang diperlukan di dalam proses itu untuk meyakinkan majelis hakim maupun masyarakat banyak bahwa kita berjalan pada track yang betul. Mungkin itu dari saya. Pak Saud mau ada tambahan? Oke, karena ada kegiatan lain yang harus diikuti oleh pimpinan. Nanti kalau beberapa pertanyaan yang agak detail nanti bisa saya respon lebih lanjut. Ya kan tidak ada kata untuk menolak. Ya kan kalau itu bicara kita. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.